Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1120. Di lantai atas sebuah gedung 9 lantai yang terletak tidak jauh dari alun-alun pusat kota suci Qingtian, di tempat yang dipenuhi kabut samar seperti kekacauan, beberapa tokoh besar dengan aura yang sangat mendalam sedang duduk bersila. Di antara tokoh-tokoh besar yang hadir di sana, terdapat penguasa suci dari 12 istana langit, serta beberapa tetua dari kekuatan besar di berbagai tempat suci lainnya. Untuk bisa duduk di posisi penguasa suci istana langit, setidaknya seseorang harus memiliki kekuatan sebesar Dewa Kaisar tingkat 9, sementara para tetua dari kekuatan besar lainnya yang berhak duduk bersama Dewa Kaisar harus memiliki kekuatan paling rendah setara dengan Dewa Kaisar tingkat 9. Para tokoh besar ini berkumpul di sini bukan untuk menonton pertandingan, melainkan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan lembah kekacauan dan wilayah api leluhur. Baik leluhur raksasa kekacauan maupun santo api adalah eksistensi tingkat penguasa Dao yang berasal dari zaman sebelum Taichu. Para penguasa seperti ini jika bereinkarnasi dan berkembang dengan lancar, mereka bisa segera kembali menjadi penguasa yang tak terkalahkan, membawa kembali kekuatan penguasa Dao di era ini, di mana penguasa Dao belum keluar. Kekuatan mereka di zaman yang tanpa penguasa Dao ini bisa dibilang tak tertandingi. Ketika mereka bangkit kembali, semua kekuatan dan ahli di dunia 9 penjuru utama harus tunduk di bawah kekuatan penguasa Dao, dan dengan adanya tekanan dari penguasa Dao, menjadi seorang penguasa Dao akan semakin sulit dan hampir mustahil. Pertempuran antara Istana Langit Qingtian dan wilayah api leluhur masih berlangsung, kedua pihak saling merugikan satu sama lain. Sejauh ini, kekuatan utama dalam pertempuran ini masih berada pada level Dewa Raja tingkat 9. Meskipun ada beberapa ahli di atas level Dewa Kaisar tingkat 9, pertempuran besar antar mereka jarang terjadi. Jika pertempuran ini meningkat menjadi pertempuran antara Dewa Kaisar tingkat 9 atau bahkan tingkat tertinggi, dampak destruktif dari pertempuran tersebut bisa dihitung sebagai kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Su Huo, muridmu cukup hebat, masih muda sudah bisa menggabungkan kekuatan api dan es, kata seorang pria tua berjanggut putih sambil menatap seorang pria parubaya yang duduk tak jauh darinya. Seketika, banyak mata tertuju pada pria parubaya tersebut, yang merupakan tetua dari keluarga Su Huo, yang telah bertahan hidup hampir 1 miliar tahun. Keluarga Su Huo terkenal karena kemampuannya dalam mengendalikan api. Namun, di generasi pria parubaya ini, mereka menemukan cara untuk menggabungkan kekuatan api dan es, yang membuat nama keluarga Su Huo kembali terkenal, dan reputasinya semakin besar. Meskipun kekuatan Patriark Su Huo hanya berada di tahap awal Dewa Kaisar tingkat 9, dengan metode penggabungan api dan es, bahkan Dewa Kaisar tingkat 9 pun tidak ingin bertarung dengannya. Hehe, rekan Taois, kamu terlalu memuji, muridku hanya bisa menggunakan teknik formasi untuk menggabungkan kekuatan ini, tidak ada yang luar biasa, jawab Patriark Su Huo dengan rendah hati, meskipun senyum di wajahnya menunjukkan kepuasan yang besar terhadap muridnya. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan besar dari alun-alun pusat yang sangat keras. Sepertinya murid Patriark Su Huo menang, kata seseorang sambil tertawa. Muridku mungkin bukan yang terbaik, tetapi mencapai 10 besar dalam pertandingan ini pasti tidak masalah, jawab Patriark Su Huo dengan senyum santai. Namun, ketika dia memperluas kesadarannya, dia melihat bahwa di atas arena pertempuran, sudah tidak ada lagi bayangan muridnya. Hanya ada seorang pemuda dengan sebuah tungku ilahi yang mengambang di atas kepalanya. Tanpa tungku pemurnian dewa warna ungu, bahkan tubuhku pun sulit menahan kekuatan api dan es. Ini benar-benar teknik yang sangat kuat, Luo Xiu bergumam pelan, sambil mengangkat tangan untuk meraih cincin penyimpanan dan memperhatikan abu yang tersebar di udara. Dengan ekspresi datar, ia berkata dengan suara dingin, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu ingin membunuhku, jadi kamu harus mati. Saat diserang dengan formasi 4 penjuru api dan es, pria pendek itu tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun dan bahkan dengan angkuhnya berkata bahwa ia pantas mati karena telah menyinggung 3 dewi pedang. Untuk orang yang tidak tahu diri seperti ini, Luo Xiu tidak memberi ampun. Setelah menggunakan tungku pemurnian dewa warna ungu untuk mempertahankan diri dari serangan, ia mengaktifkan teknik pembunuh dewa untuk menghancurkan laut kesadaran lawannya, kemudian dengan santai membakar tubuhnya menjadi abu dengan api. Brengsek, saat Luo Xiu hendak turun dari arena, sebuah teriakan menggelegar penuh amarah terdengar, menggema di seluruh langit kota suci Qingtian. Teriakan itu membuat seluruh alun-alun pusat terdiam, karena tekanan yang sangat besar dan tak terduga menyelimuti seluruh tempat tersebut. Di gedung 9 lantai yang tidak jauh dari sana, bayangan Patriark Su Huo langsung menghilang dan muncul di udara di atas alun-alun pusat. Tubuhnya dikelilingi oleh api yang mengerikan,
namun api ini bukanlah kekuatan api biasa, melainkan api dari kemarahannya. Patriark Suhuo, si pelindung murid ini, sepertinya sudah siap melampiaskan kemarahannya. Anak yang dibunuh sepertinya adalah murid favorit Patriark Suhuo. Tidak menyangka meskipun ia menguasai kekuatan api dan es, masih bisa dibunuh. Pemuda ini tidak sederhana. Di tubuh pemuda ini ada aura samar, sepertinya ia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan penampilan dan aura aslinya. Di gedung 9 lantai itu, para tokoh besar yang awalnya tidak terlalu memperhatikan sekarang mulai menggunakan kesadaran mereka untuk mengamati, dan mereka mulai menemukan beberapa petunjuk dan celah dalam penampilan Luo Xiu. Perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat perbedaan kualitas sangat terasa, bahkan jika seseorang menguasai teknik dewa perubahan, kekurangan dalam hal tingkat kultivasi masih sangat mencolok. Para tetua dari berbagai tempat suci mengalihkan pandangan mereka ke penguasa suci dari 12 istana langit, namun mereka hanya melihat ke-12 penguasa suci tersebut dengan mata tertutup, jelas tidak berniat untuk mengatakan apa-apa. Pemuda di atas arena itu sepertinya bernama Wen Dao, bukan? Sepertinya tidak ada latar belakang atau asal-usul yang spesial. Kalimat ini sudah cukup jelas menunjukkan bahwa pemuda ini hanyalah seorang anak muda tanpa latar belakang besar, yang seharusnya tidak berisiko untuk merusak reputasi dengan melawan Patriark Suhuo yang penuh amarah. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang tampil untuk mencegah tindakan Patriark Suhuo tersebut. Di alun-alun pusat, langkah Luo Xiu tiba-tiba terhenti. Bukan karena dia tidak melangkah, melainkan karena meskipun ia sudah melangkah, kakinya tidak bisa menginjak tanah. Sebuah aura yang sangat menakutkan dengan cepat mengunci dirinya, dan begitu terkunci, ia merasa keringat dingin mulai keluar dengan sendirinya, merasakan ancaman kematian yang begitu dekat. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang bisa menciptakan aura yang begitu kuat hanya dengan menekan seseorang melalui aura mereka, dan untuk itu, minimal seseorang harus memiliki kekuatan setara dengan Dewa Kaisar tingkat 9. Dengan susah payah, Luo Xiu mengangkat kepalanya dan melihat Patriark Suhuo yang dikelilingi api amarah di udara. "Anak muda, kau berani membunuh muridku." Suara Patriark Suhuo terdengar sangat dingin, meskipun lawannya hanya seorang pemuda tingkat 8 Dewa Iblis. Sebagai seorang yang memiliki kedudukan tinggi, seharusnya dia tidak menggunakan kekuatan untuk melawan lawan yang lebih lemah, tetapi karena ini adalah murid yang paling ia sayangi, bahkan lebih dari anak kandungnya sendiri. Luo Xiu hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Sepanjang hidupnya, dia telah mengalahkan begitu banyak lawan kuat, dan telah diburu oleh tak terhitung banyaknya ahli, tetapi sekarang, sepertinya ia benar-benar tidak bisa melarikan diri lagi. Matilah. Patriark Suhuo tidak membuang waktu untuk bicara panjang lebar. Meskipun tidak ada ahli lain yang muncul untuk mengintervensi, dengan statusnya sebagai Dewa Kaisar tingkat 9, tindakan ini tetap bisa menciptakan banyak gosip, jadi dia memilih untuk mengakhiri dengan cepat. Dengan satu tepukan tangan, Luo Xiu merasa seolah-olah seluruh jalan besar di langit menghimpitnya. Tubuh fisiknya yang selama ini dia banggakan seketika tertekan hingga mulai berubah bentuk, seolah-olah akan hancur kapan saja. Ini adalah perbedaan yang sangat besar dalam tingkat kekuatan. Meskipun dia tahu dirinya pasti mati dan ingin melawan, namun di bawah tekanan aura lawan, bahkan jari pun tidak bisa digerakkan. Boom! Tiba-tiba, langit kota suci Qingtian menjadi gelap, dan sebuah tangan besar yang penuh kerutan muncul, merobek ruang kosong. Begitu tangan besar itu muncul, 12 penguasa suci dari Istana Langit langsung terbang keluar, dan mereka melihat tangan besar itu menepuk Patriark Suhuo dengan sekali pukul, yang langsung terlempar jauh, menjadi titik hitam di kejauhan hingga akhirnya menghilang, entah sejauh mana ia terlempar. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasakan tekanan yang mengikat dirinya lenyap tanpa jejak, tubuhnya kembali bebas, dan ia merasa tubuhnya dibasahi keringat dingin. Ia mengangkat kepala dan melihat tangan besar yang telah menamparkan Patriark Suhuo, yang kemudian menghilang kembali ke ruang kosong. Seluruh kota suci Qingtian seketika menjadi sunyi senyap, semua mata tertuju dengan takjub pada Luo Xiu yang berdiri di arena. Saat itu, bahkan orang yang paling bodoh sekalipun bisa langsung menyadari bahwa munculnya tangan besar itu adalah untuk menyelamatkan dirinya. Ternyata pemuda yang tampaknya tak berarti ini memiliki seorang ahli misterius sebagai pelindung. Banyak orang muda mungkin tidak tahu, tetapi para tokoh senior mengenal betul kekuatan Patriark Suhuo. Untuk bisa menamparnya hingga terlempar sejauh itu, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa, paling tidak setara dengan Dewa Kaisar tingkat 9. Pertandingan akan dilanjutkan. Setelah lama hening, suara bergema di telinga semua orang, dan yang berbicara ternyata adalah penguasa suci Qingtian. Tubuh 12 penguasa suci Istana Langit diselimuti oleh cahaya ilahi, membuat wajah mereka tak terlihat, dan aura kekuatan besar yang mengelilingi mereka membuat semua orang terpesona dan penuh hormat. Namun, Luo Xiu merasakan seolah 12 kesadaran ilahi itu sengaja atau tidak sengaja melintas menatapnya. Jelas, kejadian tadi menarik perhatian mereka pada dirinya. Padahal, Luo Xiu sendiri pun bingung. Ia sangat tahu bahwa dirinya tidak memiliki pelindung besar, lantas mengapa ada seseorang yang datang menolongnya.
Pertandingan pun berlanjut, dan setelah beberapa babak eliminasi, akhirnya terpilih 10 besar, dan Luo Xiu jelas termasuk di dalamnya. Guru, apakah itu kau? Tiba-tiba, bayangan kabur muncul di benak Luo Xiu, bayangan yang sama seperti yang pernah ia lihat pada lukisan di kota Dahuang. Saat itu, ia langsung yakin bahwa pemilik bayangan itu adalah gurunya di kehidupan sebelumnya. Jika ada seseorang yang ia kenal di dunia ini, pastilah gurunya dari kehidupan. Sebelumnya, karena ia tahu bahwa gurunya seorang diri telah masuk ke dunia langit dari kota Dahuang. Tidak ada yang menjelaskan hal ini kepadanya, jadi Luo Xiu masih merasa bingung. Jika yang datang untuk menolongnya adalah gurunya, maka gurunya pasti sudah mengetahui hubungan guru dan murid mereka di kehidupan sebelumnya, namun mengapa gurunya tidak muncul? Tuan muda, kita akan menuju tanah asal Dao. Suara Hu Qingqing tiba-tiba terdengar, mengembalikan Luo Xiu dari lamunan dan membawanya kembali ke kenyataan. Hu Qingqing tidak bertanya banyak tentang identitas ahli misterius tersebut. Ia juga melihat kebingungan dan ketidakpahaman di wajah Luo Xiu, dan tiba-tiba ia merasa bahwa pemuda yang selalu tenang dan penuh perhitungan ini, kini menyembunyikan sedikit kebingungannya di dalam matanya. Bersambung.